Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Dinrawati dengan NIM 220431122, program studi S1 Hukum, kelas 22A1. Presentasi ini disampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pajak. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan ringkasan materi mengenai tax crime dan cybercrime perpajakan. Mengapa topik ini menjadi sangat penting? Tindakan pidana perpajakan seperti penggelapan pajak, penggunaan faktur fiktif, atau pelaporan SPT palsu secara langsung merugikan penerimaan negara dan mengganggu keadilan fiskal. Di era digital, ancaman bertambah karena munculnya kejahatan cyber yang menargetkan data dan infrastruktur perpajakan. Misalnya, kebocoran data NPWP atau penipuan yang mengatasnamakan instansi pajak. Oleh karena itu, penting memahami bentuk-bentuk kejahatan ini dan respon hukum yang tersedia. Tax crime memiliki pengertian sebagai perbuatan bawaan hukum yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak. Contohnya, penggunaan faktur pajak fiktif atau menyembunyikan pendapatan. Sedangkan cybercrime perpajakan merujuk pada kejahatan berbasis teknologi yang menargetkan sistem data atau proses pajak, seperti phishing yang mengelabui wajib pajak untuk menyerahkan data atau peretasan yang menyebabkan kebocoran massal data NPWP. Di Indonesia, ketentuan pidana perpajakan merujuk pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Modus kejahatan pajak biasanya sering muncul di antara lain karena 1. Penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Yang kedua, manipulasi laporan atau SPT untuk menurunkan beban pajak. Ketiga, praktik lintas negara untuk menyembunyikan pendapatan dan di ranah digital. Yang keempat, phishing atau penipuan lewat WhatsApp atau email yang mengatasnamakan DJP. Dan yang kelima, yaitu kebocoran data NPWP yang bisa digunakan untuk penipuan lebih lanjut. Di sini, saya akan memberikan 3 contoh kasus nyata. Yang pertama, pada September 2024, ramai beredar klaim kebocoran sekitar 6 juta data NPWP yang dikaitkan dengan peretas bernama Bjorka. Insiden ini memicu investigasi aparat dan perintah mitigasi dari pihak terkait karena potensi penyalahgunaan data pribadi fisikal. Kasus ini menyoroti resiko keamanan data perpajakan di era digital. Contoh kasus yang kedua, yaitu kasus faktur pajak fiktif. Kasus tersebut melibatkan terdakwa Ahmad Kadafi alias Vicky Andrean yang melalui perusahaannya terbukti menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktif untuk tahun pajak 2019 hingga 2021, sehingga merugikan negara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 324,99 miliar atau jika denda tidak dibayar, maka harta benda akan disita dan dilelang atau digantikan dengan kurungan. Dan contoh kasus yang terakhir, PT BAPI diduga menyampaikan SPT PPh 4 ayat 2 dengan tidak benar dan tidak lengkap untuk tahun 2018 hingga tahun 2019, sehingga merugikan negara sebesar 2,9 miliar. Kasus ini diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tangerang oleh Kanwil DJP Banten. Perbuatan tersebut melanggar pasal 39 ayat 1C dan Undang-Undang KUHP. Hal ini menegaskan peran DJP dan penegak hukum dalam menindak pidana perpajakan. Dampak adanya kejahatan tersebut di antara lain yaitu kerugian penerimaan negara, turunnya kepercayaan publik pada sistem pajak, dan biaya besar untuk penanganan hukum dan pemulihan. Terdapat tantangan untuk mengatasi tax crime dan cybercrime perpajakan, di antara lain yaitu bukti elektronik yang kompleks, lintas yurisdiksi, serta teknik peretasan yang terus berkembang. Oleh sebab itu, diperlukan keahlian forensik digital dan kerjasama antar instansi. Untuk mitigasi dan pencegahan kasus tersebut, terdapat beberapa cara, yaitu perkuat keamanan sistem DJP, bekerja sama dengan BSSN dan Bareskrim, tingkatkan kapabilitas forensik digital di lingkungan perpajakan, audit dan verifikasi e-faktur secara rutin, kampanye literasi untuk wajib pajak agar mewaspadai phishing dan modus penipuan,
serta penegakan hukum tegas terhadap penerbitan faktur palsu, implementasi gabungan teknologi, kebijakan, dan edukasi. Sebagai penutup, kombinasi kejahatan pajak tradisional dan ancaman cyber membuat penegakan perpajakan menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga, peningkatan kapabilitas digital, dan kesadaran publik menjadi aspek krusial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.